Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astaghfirullah. Para sahabat bertanya lagi, bagaimana dengan najd kami, ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, dari sana akan muncul banyak keguncangan dan fitnah, dan dari sana pula akan muncul tanduk syaitan. Ternyata menurut Syekh Ibnu Taimiyah, tanduk setan, kornus syaiton itu akan keluar di sebuah tempat yang bernama Najd, yaitu Najd Arab, bukan di Irak. Jadi kalau misalnya kita menerima suatu keterangan dari Al-Quran dan hadis itu ya boleh diterima gitu loh. Ini pengertiannya kayak gini, hadisnya kayak gini, ya udah diterima aja. Jangan mentang-mentang aliran kalian berasal dari Najd kemudian kalian menolak dan memutarbalikkan hadis. Kalau kayak gitu kalian sama aja kayak Wahyudi dong, yang suka merubah makna daripada teks-teks agama. Negara yang kaya lagi sibuk ngadain konser. Gue bakal jawab ini bukan dengan pendapat gue, tapi dengan satu hadis dari Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Qalu wa fi najdina. Qala Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Qalu wa fi najdina. Qala hunaka zilazilu wal fitan wa biha yatlu'u qarnu syaitan. Artinya, Rasulullah berdoa, ya Allah, berkahilah kami pada penduduk Syam kami dan pada penduduk Yaman kami. Para sahabat yang ada di situ bertanya, bagaimana dengan Najd, wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda kembali, ya Allah, berkahilah kami pada penduduk Syam kami dan penduduk Yaman kami. Para sahabat bertanya lagi, bagaimana dengan Najd kami, ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, dari sana akan muncul banyak keguncangan dan fitnah, dan dari sana pula akan muncul tanduk syaitan. Kalian tahu Syam itu, negeri Syam itu zaman modern sekarang itu ada terbagi beberapa negara, yaitu yang pertama Suriah, yang kedua Yordania, ketiga Libanon, dan yang terakhir Palestina. Kalau Yaman udah jelas lah ya, Yaman yang sekarang membantu Palestina. Kalian tahu Najd ada di mana? Najd itu ada di Arab Saudi. Jadi sebagian besar Arab Saudi itu dibagi terhadap dua wilayah. Yang pertama Najd, Riyadh dan sebagainya. Yang kedua Hijaz. Hijaz itu Mekah, Madinah dan zamannya Rasulullah. Rasulullah lahirnya di Hijaz. Seperti itu. Jadi sekarang kalian paham kan kenapa mereka malah sibuk ngadain konser. Ternyata menurut Syekh Ibnu Taimiyah, tanduk setan, kornus syaiton itu akan keluar di sebuah tempat yang bernama Najd, yaitu Najd Arab, bukan di Irak. Jadi menurut Syekh Ibnu Taimiyah, tanduk setan itu ada di Najd Arab ya. Ingat, di Najd Arab, bukan di Irak. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau yang berjudul Talbisul Jahmiyah. Dalam kitab ini dijelaskan begini, qad tawatara anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah mutawatir dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikhbaruhu bi annal fitnah wa ra'sal kufri minal masyriq, bahwa Nabi Muhammad mengabarkan bahwa fitnah dan kekufuran itu akan muncul dari arah timur, alladzi huwa masyriqu madinatihi, yang mana timur itu adalah timurnya Madinah, Najd, seperti Najd. Lalu beliau menampilkan riwayat-riwayat atau hadis-hadis tentang fitnah, tentang tanduk-tanduk setan. Kemudian setelah menjelaskan tentang hadis-hadis tanduk setan dan fitnah-fitnah, Syekh Ibnu Taimiyah menulis seperti ini, wala raibah, dan tidak ada keraguan, annahu min haula'i dhaharat ar-riddah, bahwa dari mereka-mereka ini keluarlah kemurtatan, wa ghairuha, dan selainnya minal kufri, dari kekufuran. Artinya dari mereka itu keluarlah kemurtatan dan kekufuran, min jihati Musailamatil Kadzdzab, yaitu dari seorang yang bernama Musailamatil Kadzdzab. Tentu semua orang sudah tahu Musailamatul Kadzdzab itu tempatnya di mana. Musailamatul Kadzdzab itu tempatnya di Najd Arab, bukan di Irak. Maka sekali lagi bisa kita katakan bahwa tanduk setan itu akan keluar di Najd Arab Saudi, bukan di Irak, sebagaimana pendapat dari Syekh Ibnu Taimiyah, panutan dari kelompok Salafi. Kemudian kalau kita melihat peta, Najd yang dikenal itu Najd Irak, nggak usah otak-atik jadi Najd Saudi modern. Najd Irak banyak lahir aliran sesat macam Syiah dan lain-lain. Memang ada sebagian ulama, terutama ulama dari kalangan Salafi Wahabi, yang berpendapat bahwa Najd yang dimaksud dalam hadis tersebut itu adalah Irak.
Tapi sebagian besar ulama lain, terutama ulama ahli sunnah wal jamaah, itu memiliki pendapat bahwa Najd yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah wilayah Arab Saudi yang sekarang. Salah satu ulama yang berpendapat seperti itu adalah Al-Imam As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, terus Al-Hafiz Al-Ghumari, terus Al-Hafiz Al-Abdari. Itu mereka berpendapat bahwa Najd yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah wilayah Saudi Arabia sekarang, di mana kemunculannya sekte Wahabi Salafi. Kalau misalnya kita ngomongin Najd yang dimaksud adalah Irak, itu bertentangan dengan 3 hal. Yang pertama, bertentangan dengan realitas kehidupan fakta sekarang yang ada. Karena sekarang tuh nggak ada di Irak itu wilayah yang namanya Najd. Kamu cari tahu deh, di Irak di mana wilayah yang Najd itu? Adanya tuh Basrah, Kufah, Najaf, Karbala, Baghdad, dan sebagainya. Kalau misalkan lihat di Saudi, Najd sampai detik ini pun ya Najd itu Riyadh dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, bertentangan dengan sejarah. Orang Arab mutaqaddimin, mutaakhirin taunya Najd itu adalah wilayah Saudi sekarang yang bersebelahan dengan Hijaz. Hijaz itu adalah Mekah, Madinah, Jeddah, Taif yang wilayahnya Rasulullah SAW. Nah, Najd itu ada sebelahnya. Makanya di narasi hadis tersebut, para sahabat tuh mengatakan, wa kaifa najdina, gimana dengan Najd kami? Mereka merasa memiliki. Kenapa? Karena tetanggaan tuh, mereka tinggal di Madinah, di sebelahnya Najd mereka. Kenapa mereka masih jauh-jauh di Irak? Pada saat itu kan Irak belum ada. Irak itu masih di wilayah kekuasaan Persia zaman Rasulullah masih hidup itu. Dan yang ketiga, itu bertentangan dengan atsarnya sahabat. Kenapa nih ya? Dan ini menurut sejarah juga ya. Semua sahabat itu memindahkan atau mencari lokasi baru untuk pusat pemerintahan itu pasti wilayah yang diberkati. Gak mungkin nyari wilayah yang bermasalah. Kalau misalkan Najd yang dimaksud adalah Irak, kenapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib mindahin pusat pemerintahan Islam dari Madinah ke Najaf? Sedangkan pada saat itu Najaf itu ada di wilayah Irak. Masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib gak ngerti hadis ini? Terus nih ya, Sayyidina Muawiyah bin Abi Sofyan setelah menggantikan Sayyidina Ali bin Abi Thalib mindahin wilayahnya ke Syam, ke Damaskus. Karena tahu di Syam itu penuh dengan berkah. Jadi kalau misalkan Najd itu ada di Irak, gak mungkin Sayyidina Ali itu mindahin ke tempat yang banyak masalahnya. Terus sekarang kamu berpatokan kayak gini, karena di Irak itu banyak muncul aliran Syiah. Kamu gak ngerti sejarah. Syiah pertama kali munculnya di mana? Di Madinah, bukan di Irak. Kemudian menyebar pada zaman sekarang, pada saat zaman dulu nih, tahun 600, 700, 800, 900, wilayah Persia, Irak dan Iran itu adalah pusat pemerintahan Islam dan di mayoritas penduduknya adalah ahli sunnah wal jamaah. Sebagai bukti bahwa pada saat zaman dulu itu Irak dan Iran itu wilayahnya ahli sunnah wal jamaah, saya kasih bukti ya. Imam Syafi'i dulu pernah tinggal di Baghdad lama banget, dari Gaza kemudian pindah ke Baghdad. Makanya beliau punya fatwanya itu ada 2, fatwa Jadid sama fatwa Qadim. Qadim itu wilayah Irak waktu beliau masih di Irak. Kemudian ada Imam Abu Hanifah, beliau tinggal juga di Irak. Imam Bukhari dari wilayah Persia juga. Dulu itu belum jadi Syiah. Jadi Syiah itu setelah munculnya dinasti Seljuk yang memaksa penduduk itu untuk convert dari Sunni ke Syiah. Dan kalau misalkan patokannya tuh aliran-aliran yang tidak sesuai dengan, kita bisa bilang dengan aliran sesat lah ya. Kenapa Syam tetap didoakan? Padahal di Syam itu ada Drus yang tadinya Syiah Ismailiyah kemudian membentuk agama sendiri. Kemudian ada Bahai. Kemudian ada Nusairiyah. Ada Alawi. Itu kan banyak juga aliran sesat. Tapi kenapa Syam tetap didoakan sama Rasulullah SAW? Patokannya tuh bukan aliran sesat. Dan asal kamu tahu ya, di Yaman tahun sekitar tahun 1200-an itu tuh, Yaman itu pusat pergerakan Syiah Ismailiyah. Kenapa Yaman tetap didoakan? Kenapa Najd gak mau didoakan sama Rasulullah? Kalau memang patokannya itu karena munculnya faham-faham yang menyimpang. Jadi kalau misalnya kita menerima suatu keterangan dari Al-Quran dan hadis itu, ya boleh diterima gitu loh. Ini pengertiannya kayak gini, hadisnya kayak gini, ya udah diterima aja. Jangan mentang-mentang aliran kalian berasal dari Najd, kemudian kalian menolak dan memutarbalikkan hadis. Kalau kayak gitu kalian sama aja kayak Wahyudi dong, yang suka merubah makna daripada teks-teks agama. Al-Quran dan hadis itu jangan ditafsirkan sesuai dengan hawa nafsu kalian.
Kalau teksnya kayak gitu ya udah kayak gitu aja, terimain. Toh nggak semuanya orang Najd juga nggak bagus. Banyak kok dari orang-orang Najd, orang-orang soleh, orang-orang solihah dari Najd juga. Nggak semuanya. Cuman ya Rasulullah menunjukkan nggak mau ngedoain Najd, ya mau gimana lagi. Memang di sana tempatnya huru hara.